Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Sindo Today. Pemirsa, ibu rumah tangga lagi pusing nih untuk atur uang belanja. Ya, pasalnya sejumlah harga sembako seperti cabai, telur ayam, hingga ayam potong terus merangkak naik. Nah, kebetulan sudah ada calon ibu rumah tangga yang lagi memantau harga-harga di pasar nih pagi ini. Ada rekan Anissa Rizkia bersama juru kamera Muhammad Hoirudin di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Ya, selamat pagi Bu Anissa. Gimana nih Bu Anissa? Berapa harga cabai? Katanya pedas banget ya di sana ya. Selamat pagi, Yasmin dan juga Bayu. Hari ini saya memantau langsung di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Memang banyak sekali ibu rumah tangga yang mengeluhkan begitu ya. Yang biasanya mereka dengan uang 100.000 bisa dapat lauk pauk, kemudian sayur dan bumbu-bumbu. Hari ini mereka hanya bisa membeli ayam 1 kilo, kemudian telur 1 kilo, dan juga tempe. Untuk bumbu-bumbu dan juga sayur mayur lebih dari 100.000 tentunya ya. Nah, kalau berbicara mengenai pantauan harga begitu ya, di Pasar Palmerah Jakarta ini memang dari selama 2 pekan terakhir ini cabai keriting merah yang mengalami kenaikan cukup tinggi, yaitu yang biasanya 50.000, hari ini menembus angka 70.000 per kilonya. Selain itu juga ada harga telur yang merangkak naik dari harga 27.000 kini mencapai angka di 29.000, Yasmin dan juga Bayu. Kalau melihat beberapa bahan pangan yang mengalami kenaikan cukup signifikan di hari ini, ada juga beberapa yang mengalami penurunan, yaitu sayuran buncis dari 20.000 saat ini menjadi 16.000. Kemudian untuk daging ayam hari ini juga mengalami penurunan harga dari harga sekitar 2.500 sampai 3.000 rupiah turunnya. Normalnya yang biasanya di angka 29.000 rupiah, kini turun menjadi sekitar ada yang menjual 27.000, ada yang menjual juga 28.000 rupiah per kilonya. Dan untuk harga yang normal nih, Yasmin dan juga Bayu, ada di cabai keriting hijau yaitu di 35.000, kemudian untuk bawang merah dan juga bawang putih di angka 45.000. Dan memang pedagang pun mengeluhkan dari mulai cabai merah keriting yang pasokannya ini sulit didapat, sehingga dari pembeli pun juga menurunkan begitu ya untuk kebutuhan yang biasanya ia beli selama mingguan ini 1 kilo per minggunya dikurangi menjadi setengah kilo per harinya, per minggunya maksud saya. Dan hal itu menjadikan omset pedagang mengalami penurunan. Hingga saat ini juga para pedagang pun juga meminta agar pemerintah bisa menstabilkan kembali harga-harga di pasaran, dan juga untuk ibu-ibu rumah tangga ini bisa meningkatkan kembali daya belinya dan bisa kembali pulih seperti sedia kala harga-harga yang ada di pasaran. Demikian laporan sementara dari Palmerah, Jakarta. Saya kembalikan kepada Bayu dan juga Yasmin yang ada di studio. Amin, harga cepat turun sehingga sambal bisa pedas lagi. Terima kasih banyak Anissa Rizkia atas laporannya bersama tim. Selamat bertugas kembali dan selamat bertugas kembali. Jaga kesehatan Anda. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Ratusan ibu-ibu desak-desakan demi beras murah. Operasi pasar murah digelar menyusul harga beras masih mahal. Desak-desakan ratusan warga terjadi saat antre mendapatkan beras murah di halaman kantor desa Balong Besuk Diwek, Kabupaten Jombang. Antusias warga terjadi karena mereka bisa mendapatkan beras kualitas medium seharga 11.000 per kilo, padahal di pasar kini sudah 13.500 rupiah per kilo. Gelaran operasi pasar ini digelar untuk menekan harga beras di pasaran yang terus melejit. Rencananya operasi pasar murah ini juga akan digelar di daerah-daerah lainnya di Jawa Timur secara bergilir. Diharapkan operasi pasar murah ini bisa mengontrol harga beras di pasaran dan tidak memberatkan masyarakat. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, harga telur ayam di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat juga terpantau naik. Warga rela berburu telur pecah demi harga yang lebih murah. Ya, tak hanya itu pemirsa, harga ayam potong yang terus melejit juga menurunkan daya beli hingga pedagang merugi. Sudah hampir 2 pekan harga telur ayam di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat terus mengalami kenaikan. Jika sebelumnya dijual Rp26.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp30.000 per kilogram.
Pedagang mengaku hampir sepertiga konsumennya kini memilih telur pecah daripada membeli telur utuh yang kian mahal. Kondisi ini tentunya membuat omset pedagang menurun. Ya, suka ada yang nanyain yang pecah atau yang telur yang krem dan yang murah gitu nya. Kalau pecah itu jauh, hitung beda 3.000 lah per kilonya. Tak hanya telur ayam, sejumlah kebutuhan pokok lainnya juga mengalami lonjakan harga. Harga ayam potong di Pasar Kosambi saat ini mencapai Rp42.000 per kilogram. Harga ini juga jauh dari harga normal yang hanya Rp34.000 per kilogram atau naik Rp7.000 per kilogramnya. Keluhan nggak sih Kang dari para pembeli kan? Pasti ada. Kebanyakan yang turunin biasanya pada nawar dikasih segitu deh mau 38-an. Biasa beli kan 38, sekarang 42 jadi banyak keluhan. Kini para pedagang dan pembeli berharap pemerintah dapat turun langsung agar harga sejumlah kebutuhan pokok dapat kembali normal. Dari Bandung, Yanuar Candika, Ervan David, iNews melaporkan. Kepulan asap dan kobaran api muncul dari sebuah gudang karpet di kawasan Sunterkarya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kebakaran terjadi pukul 7 pagi tadi dan akibat banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan melalap seluruh bagian gudang. Petugas damkar segera datang ke lokasi untuk memadamkan api dan mencegah perembetan lebih luas. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun gumpalan asap hitam tebal terlihat sampai jarak yang cukup jauh. Sementara kebakaran hebat juga melanda pabrik rokok di Desa Curah Duku, Keraton Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya karyawan pabrik berhamburan dan menyelamatkan diri melihat api cepat membesar. Diduga api berasal dari bahan bangunan yang mudah terbakar dan memicu kebakaran besar di atap bangunan. Api bisa dijinakkan usai pemadam selama 2 jam dan petugas menurunkan 3 unit mobil damkar ke lokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Api membumbung dari sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi figura di Jalan Palembang Raya, Semarang, Selasa malam. Dengan cepat api membakar isi rumah yang berisi material pembuatan figura seperti kayu dan kertas. Mengetahui saat kebakaran terjadi, rumah dalam kondisi kosong karena para pekerja sudah pulang. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk padamkan api. Setelah 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Belum diketahui total kerugian atas peristiwa ini. Kasus kebakaran pun kini ditangani Polsek Pedurungan untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan.